Tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi sara. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba dengan provokasi dan isu sara. Panglima TNI ada di Mata Najwa malam hari ini. Panglima, itukah indikasi yang Anda lihat sekarang? Pernah begini, apabila massa berjumlah besar sekali berkumpul, maka massa itu tidak berkepribadian secara psikologi massa. Sangat mudah sekali disulut. Tadi dikhawatirkan oleh Mbak Yani, oleh Pak Kapolri. Yang dikhawatirkan adalah penyusupan. Nah, penyusupan inilah yang nanti akan bisa menular menjadi besar seperti terjadi di Maluku, dikatakan Mbak ini, seperti tadi di Poso. Maka dalam kondisi seperti ini, Presiden sebagai Panglima tertinggi mengingatkan dalam amanat ulang tahun TNI ke-70, 5 Oktober 2015. Antara lain, TNI harus menjaga Kebineka Tunggal Ikaan. Karena dengan demikian, maka Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia mendapat predikat negara muslim yang moderat. Mendapatkan predikat muslim yang rahmatan lil alamin. Mendapat predikat negara yang teraman. Dan sekarang pemerintah sedang bahu-membahu membangun bukan di pusat di Jawa, tapi dari ujung-ujung daerah terdepan, daerah terpencil dibuka akses. Dalam kondisi ekonomi krisis dunia, bayangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1%, itu menduduki GNP PP itu 10 besar, di atas Inggris dan Prancis. Tentunya sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab atas perintah Panglima tertinggi tersebut, saya perlu mengingatkan bahwa dalam bangsa yang majemuk ini, inilah yang akan bisa dipecah-pecah. Ini konteksnya mengingatkan apakah ada alasan kuat, valid, bahwa memang ini sudah tercium, karena kemudian ada yang mengatakan, wah TNI hendak menakut-nakuti. Apakah TNI menakut-nakuti? Saya katakan tadi, bahwa warga negara Indonesia ini keturunan patriot dan kesatria sejati. Tidak pernah takut. Saya takut-takutnya juga percuma, nggak takut. Kan gitu. Tetapi saya mengingatkan kepada seluruh anak bangsa ini dan komponen bangsa dengan intonasi. Kalau saya coba bilang, jangan biasa aja. Dengan intonasi, akhirnya masuklah di Mata Najwa ini. Yang jelas Panglima, beberapa waktu lalu ada spanduk yang terpampang di jembatan penyeberangan yang saya tidak akan mengulang kalimatnya karena menurut saya itu kalimat ancaman sangat real terhadap salah satu etnis. Kemudian spanduk itu diturunkan oleh anggota Anda, Panglima. Itu hanya satu saja sporadis atau memang sudah banyak di daerah-daerah kalimat-kalimat ancaman terhadap etnis tertentu? Apakah ini yang Anda khawatirkan? Saya katakan tadi bahwa sebenarnya yang akan berdemo tanggal 4 ini adalah warga negara kita yang taat hukum, tahu hukum, menyampaikan aspirasi dengan cara konstitusi. Tetapi ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat situasi seolah-olah mencekam. Tetapi saya dengan Kapolri, kami pun harus mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Kalau kita nggak siap, terjadi apa? Bahaya. Nah dengan demikian maka bentuk
persiapan tersebut dengan penyiapan pasukan, dengan latihan, dengan menghimbau dan lain sebagainya. Oke. Ada saya ingin tunjukkan di sosial media kemudian beredar bermacam sosial media meresponnya dengan berbagai cara. Salah satunya foto-foto seperti ini kita ingin tunjukkan. Mana yang mau pecah belah Indonesia pakai sara? Sini suruh tunjukin muka depan saya. Ada yang seperti ini kemudian kita lihat. Nah, ini pernyataan Anda yang kemudian dibuat menjadi semacam meme begitu. Mau provokasi sara hadapan sama saya, berani? Seperti ini. Begini ya. Ini positif atau negatif, Ya. Panglima? Tergantung orang membacanya. Bisa itu positif, bisa negatif. Tapi begini saya ingatkan, bahwa setiap prajurit TNI, termasuk saya, pasti pernah bersumpah di atas kitab masing-masing agama. Sumpahnya adalah, saya berjanji bersumpah, kalau saya, demi Allah saya bersumpah, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Gubernur juga? Ya. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Dari dua ini, saya harus menjaga negara ini utuh, berdaulat, dan menyelamatkan kedaulatan bangsa dan bernegara, dan tetap menjadi negara Pancasila, kan, dan Undang-Undang Dasar 45. Baik. Kemudian, Presiden sudah memerintahkan jaga kebinekaan. Kalau saya tidak melakukan, maka saya berarti mengingkari sumpah saya. Umur saya sekarang sudah 56. Tidak mungkin saya hidup 56 tahun lagi. Ya kan? Maka apapun saya lakukan dengan prajurit saya untuk melaksanakan menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Baik. Apapun orang mau ngomong, saya tidak peduli. Tetapi saya harus menjaga itu. NKRI harga mati Bhinneka Tunggal Ika. Untuk rakyat Indonesia yang sedang membangun sekarang ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Panglima TNI. Kita akan break. Setelah ini masih akan kembali. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Kapolri, yang mungkin saja pertanyaan banyak orang. Apakah Gubernur DKI Jakarta akan dipanggil dalam kasus dugaan penistaan agama? Jawabannya langsung dari Kapolri sesaat lagi.